Dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dan keinginan terjadi. Tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja. Jangan jadi korban keadaan loh. Iya. Pokoknya gue nggak boleh jadi korban keadaan. Kita bukan hidup di dunia, tapi dunia yang hidup di dalam diri kita. Hidup ini kayak petualangan bro, penuh dengan unpredictable. Kalau lu tadi kepleset, unpredictable kan? Kalau lu galau, kalau lu menjadi korban keadaan, lu nggak akan pernah sampai titik biru ini. Lu nggak boleh jadi korban keadaan, lu harus bisa mengatasi itu. Dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dan keinginan terjadi. Tinggal lu bagaimana mengambil sikapnya aja. Oke? Iya. Pokoknya gue nggak boleh jadi korban keadaan. Makasih ya, Dok. Kita turun. Turun sekarang? Turunnya gimana? Dua pilihan. Apa itu? Loncat atau gua dorong. Hah? Tar. Kok cuma dua pilihan? Loncat atau gua dorong. Dok. Manjat itu hanya berpikir fokus pada ruang 2 meter persegi. Jadi kalau berpikir yang lain-lain ini tenaga aduh keburu habis gitu. Jadi udah terus aja fokus manjat sampai tujuan. Tujuannya adalah puncak. Tapi pernah nggak sih kan gagal? Karena gini, dan saya kalau boleh curhat, saya bukan ngerasa gagal, tapi saya ngerasa kayak jalan yang saya ambil hidup saya agak salah, dan kadang-kadang saya ngerasa gagal lah gitu. Kakak sendiri pernah ngerasa gagal? Sering. Kegagalan terbesar lah. Kegagalan terbesar kayak waktu pada saat mendaki Everest. Waktu itu pengalaman masih minim, tapi kesempatan ini meskipun beresiko, ya saya harus ambil gitu. Saya harus ambil untuk menambah pengalaman. Tapi gagal di ketinggian 6.500 atau camp 2 lah. Tapi saat itu saya membalik ke arah puncak, saya akan balik lagi. Cuman pada saat itu ya memang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Milih kawin atau Everest. Oh gitu ya? Kawin atau Everest gitu. Tapi karena calon permaisuri zaman pada saat itu dia mengerti Everest adalah mimpi kamu yang kamu tunggu belasan tahun gitu. Jadi gua ngalah deh gitu. Lu target dulu Everest dulu. Dan gua sendiri ya memang waktu itu cewek gua tahu. Pokoknya gua kawin kalau sudah sampai Everest. Gua kawin kalau sudah sampai Everest. Mungkin kata orang-orang yang tidak pernah mencoba, karena keburu udah terpikir masalah yang akan dihadapi. Jadi bagi saya tidak ada yang impossible. Yang penting mau mencoba dan mencoba dan mencoba. Ketika tidak berhasil kita sebenarnya belajar. Ada pembelajaran yang kita dapat, tidak sia-sia. Coba lagi, belum berhasil lagi, bertambah ilmunya. Bertambah, akhirnya berhasil. Dan walaupun kata orang sudah tidak ada harapan, tetap coba, tetap. Yang penting kita yakin bisa. Itu yang lebih penting. Tapi ada masalah kan tapi? Ada. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masalah. Kalau saya tuh lebih ke cari makna hidup gitu. Jadi itu apa makna hidup itu apa? Saya aja masih bingung. Jadi gini, nih kalau kita naik mobil lah, kita naik motor aja kita cerita mobil ya. Mobil, kan kita tuh kacanya gede, iya nggak? Jadi naik mobil itu di hidup itu banyak ke depan. Kita itu dikasih spion kecil itu sebenarnya untuk koreksi. Kesasar, lihat spion. Belakang ada apa? Ada. Kiri mundur. Mundurnya juga kan dikit. Gigi mundur itu cuma 1, majunya 5. Kenapa? Itu kehidupan. Maju yang banyak, mundur lihat-lihat dikit. Jangan terus lihat di masa lalu, atau ketubruk. Bener kan? Ya kan? Perjalanan itu berkarya, berbagi, bermanfaat. Dan kamu sudah mulai. Mama mah ingat
kata-katanya si John Mallory, because it is there. Nah, tambahin, and we will to there now. Untuk sampai ke there harus there. Suka manjat, Mas? Ya, Saya lihat dari bukunya. iya. Memang pemanjat juga berarti pemanjat ya? Iya. Senang manjat. Saya Arif, Mas. Ya, saya Hari. Iya, Mas. Saya terakhir sering nongkrong di sini ketemu sama yang saya tahu pemanjat, ada Wabongkeng, ada Kang Mamai, ada Ya, teman ya, Mas? iya, iya. Iya, Kenapa? sama-sama berkegiatan di outdoor, jadi gampang-gampang kenal banget. Orang-orang biasanya begitu. Orang yang sama-sama berkegiatan di outdoor lebih mudah kenal. Oh, komunitas atau? Kalau maaf ya, Mas. Saya ngelihat Mas Hari ini seperti banyak gitu pengalamannya, Mas. Gitu. Ada pengalaman apa aja, Mas? Maksudnya Apa di ya? manjat. Pengalaman manjat ketika mempraktekkan di buku. Aku nggak punya tali, aku cuma beli tali plastik aja. Itu nggak salah, aku beli di salah satu pasar gitu. Aku gedein talinya 13 mili, tali plastik gitu. Bayanganku dengan tali lebih besar maka aku lebih aman. Padahal tali yang aku tahu sekarang tali manjat berbeda. Gitu. Aku nggak tahu waktu itu aku jatuh. Dalam manjat ada ilmu namanya dynamic fall sama static fall, jatuh dinamik atau jatuh statik. Dan waktu itu aku jatuh, waktu itu aku naik, peganganku patah, terus aku jatuh. Dan aku tertangkap oleh temanku yang menahan. Aku melewatin dia, jatuh itu melewatin dia, gitu. Ketika aku manjat Gunung Eiger juga kita pada posisi kita sudah dekat puncak, itu kita putuskan kita semua tidak usah pakai tali karena saya perlu kecepatan, karena sebentar lagi ada badai. Maka kita lepas semua tali, kita berangkat semua. Dan dengan tidak ada tali itu aku sudah di ketinggian, jarakku dari titik yang aku tinggalkan tuh kira-kira 3000-an sekitar gitu. Dan ketika itu jatuh, maka aku harus mengkalkulasi ini. Aku harus pasang pengaman di sini, aku harus pasang itu, aku harus pasang itu. Dan dunia petualangan itu semakin tipis antara hidup dan mati, maka nilai petualangan itu akan tinggi sekali. Semakin tipis kalau kamu melakukan antara hidup dan mati, kalau itu berhasil, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh apapun. Menurut Mas Hari itu semua orang harus berpetualang atau enggak? Oke. Dari arti petualangan itu adalah Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui. Kalau Anda melangkah sesuatu yang sudah diketahui itu Anda tidak berpetualang. Jadi kalau Anda melangkah ke sesuatu, ini kayaknya gue nggak berhasil, ini kayaknya gue berhasil, itu Anda melakukan adventure, perjalanan yang berpetualang. Mau di bidang apa saja gitu. Kalau kamu mau di bisnis juga sama, ini kayak gue rugi banget, tapi dia lakukan itu. Berarti tetap saya harus berpetualang ya, Mas? Iya, karena harus berpetualang. Kalau enggak kamu akan jadi orang statis, kamu akan biasa-biasa saja. Kamu tidak menemukan sesuatu. Kamu akan menjadi orang biasa saja. Tapi kalau kamu mendorong itu kepada sesuatu yang ini gue nggak tahu di depan gue ada apa, tapi gue yakin ini gitu. Dengan kalkulasi saya pikir kamu akan dapetin itu. Pengalaman saya cuma ngeliat manjat itu cuma yang ngebersihin gedung doang, Mas. Hanya itu aja. Iya. Oke, ya. Ya, kalau kita nyimpang sedikit kepada kerjaan membersihkan gedung dan lain sebagainya, itu orang-orang kasihan juga itu sebetulnya. Karena aku ngerti bagaimana mengamankan, bagaimana mereka harus bekerja. Jadi kadang-kadang aku lihat, oh ini nggak safe, nggak gitu.
Dan setelah aku jalan sekian puluh tahun dan umurku sekian, aku merasa bahagia kalau aku bisa ngasih tahu mereka, Mas, itu nyantolnya ya kayak gitu tuh Mas, mesti kayak gini, mesti kayak gini. Dia nggak mau terima, nggak ada urusan aku. Karena safety bagi aku adalah ibadah. Jadi itu yang paling penting tuh, kasih tahu orang. Gitu. Kalau dia nggak mau dikasih tahu, sampai 3 kali aku kasih tahu. Dia 3 kali dia nggak mau, ya udah kamu. Tapi itu bahagia. Kalau aku bisa mengucapkan sesuatu tentang keselamatan kerja, maka itu membahagiakan. Dan itu Pak cari terus tuh. Gitu. Wah ini kasihan. Jatuh cinta itu harus sabar. Jadi tidak ada lain kata kecuali Anda harus tetap sabar. Ibarat kata kalau saya mau mengambil foto, itu saya pun harus sabar sekali. Fokus. Kau pun harus fokus apa yang kau ingin kejar. Jadi seperti saya, waktu sedang mau mendekati kelompok orang Baduy itu, saya perlu waktu itu 8 tahun. Harus mendekati dengan sabar, sampaikan berkali-kali saya datang, 8 tahun. Dan itulah akhirnya saya berhasil bisa masuk menembus ke dalam wilayah yang pribadinya mereka. Kau pun harus sebenarnya mampu, bisa, yakin. Cinta itu bagaikan pohon, tumbuh dan berkembang. Kita harus sabar merawatnya. Kalau kamu benar-benar cinta, jangan putus asa. Kamu perlu waktu. Ibarat memanjat tebing, nggak ada yang lurus-lurus saja, nggak ada yang mudah. Kamu perlu usaha, perlu siasat, perlu strategi. Toh yang kamu cintai juga manusia, punya pikiran, pelajari jalan pikirannya. Kamu perlu waktu, perlu kesabaran. Masalah saya itu bukan cuman di masalah perempuan aja, Kang. Tapi ya masalah yang lain juga, masa depan kehidupan saya, pekerjaan saya. Jadi sebetulnya yang utama itu masalah lu apa sih? Perempuan atau kerjaan? Ya dua-duanya, Kang. Katanya lu mau nyari tantangan baru. Tadinya kan begitu, saya udah usaha, tapi ya usaha saya rasa udah maksimal. Dan kemampuan saya kan juga ada batasnya, Kang. Waktu kan juga ada batasnya. Itu artinya lu pengecut. Kenapa? Kemampuan seseorang itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Kau merencanakan usia berapa mau memulainya? Iya, kalau saya sih sebentar lagi juga umur 40. Ya elah, umur 40. Itu mah masih tangeh bener itu. Aduh, saya nih 77, masih jalan, masih aktif. Mai, umur berapa lu, Mai? 64. So, nikah? Usia berapa? Gua umur 45 baru nikah. Lu nikah usia tahun berapa? Usia berapa? 46. Nih. Gue paling muda, 27 udah nikah. Mau merencanakan kapan kamu mati itu ada di tangan Tuhan. Kalau soal mati hidup manusia, tapi yang paling penting adalah semangat untuk hidup itu harus tetap bergelora di tiap diri masing-masing. Kalau kau memang mau sampai pada akhir tujuan menjadi orang yang sukses, seiring berjalannya waktu, tadi kata mama itu, kau akan bertambah terus kemampuanmu. Raihlah itu. Hidup itu harus dijalani, harus dinikmati, raihlah. Kita bukan hidup di dunia, tapi dunia yang hidup di dalam diri kita. Sorry. Ya. Sofyan Arif. Ya. Weh. Halo, Arif. Apa yang ada di kepala lo pada saat lo sampai ke puncak? Antara bangga, terus Haru. terus udah apa ya? Kesel udah benar-benar pol lah gitu. Jadi, wah akhirnya gue bisa nih. Sampai titik mana lo akan berhenti untuk melakukan seperti itu? Sekarang belum kepikiran, cuman yang pasti karena bermain dengan fisik, ya sampai fisik gue.
turun sih. Berarti sampai beneran lo tidak sanggup melakukan itu lagi. Itu lagi. Saya mempunyai rencana dengan konsep yang saya bikin ini adalah mengumpulkan para legenda sehingga mereka menjadi inspirasi dari banyak orang, terutama orang-orang umum. Ini adalah perjalanan-perjalanan, saya betul perjalanan yang Selamat malam buat semua teman-teman penggiat alam bebas ini. one team, one spirit, one goal. S1. Selamat bergabung nih. Kita langsung rayakan dengan kopi. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi, ini ada emang saya, paman saya, Manggali. Manggali. Silakan. Hei. Sok Mang. Siapa? Malam ini di samping teman-teman para penggiat alam terbuka di sini hadir para legenda alam terbuka di Indonesia ini. Yang paling muda, Kang Bongkeng. Saya nggak tahu berapa gunung yang sudah dia daki. Kalau kita catat, catatan rekornya mungkin 1 rim nggak selesai. Masih ada yang lain-lainnya. Di usianya baru 27, 26. 26. 6-nya 2 maksudnya. Jadi 66 tahun. Oke teman-teman, kita dengarkan Kang Bongkeng. Kang. Selamat malam, saudara-saudaraku. Ya mungkin sedikit aja lah pengalaman dari saya. Yang tadi gimana saudara-saudaraku tahu bahwa saya katanya umur saya 66. Saya bergiat dari tahun 70-an lah sudah mulai berkegiatan di alam terbuka. Nah, setelah saya masuk perhimpunan Wanadri, ya saya baru mengenal juga ilmu pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka gitu. Jadi ya memang demikian. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pendaki gunung atau pecinta alam ya harus berwawasan pengetahuan gitu teknik hidup di alam terbuka. Nah, setelah saya mengetahui itu baru saya penasaran dengan gunung-gunung yang ada di kita. Ya, saya mendaki gunung hampir seluruh gunung yang tertinggi di Indonesia setelah saya. Wah, boleh dong, tepuk tangan dong. Beberapa gunung yang sekarang dikatakan Seven Summit-nya Indonesia, ya dulu tidak secara disadari banyak yang saya awali gitu. Nah terakhir saya juga mencoba mendaki gunung yang apa ya, boleh katakan untuk di 7 benua air, tapi belum semuanya. Kalau saya sih, kalau Om ini nih enggak ya, keduluan. Jadi teman-teman, inspirasi yang kita dapatkan, jadi usia itu bukan hal masalah. Selamat malam. Selamat malam. Wah, makasih banget kesempatannya Kang Gali. Sama ini nih yang usahanya. Yang hajatnya nih. Kang Ari punten ah. Mangga. Saya izin Kang Mongki. Mangga lanjut. Di bawah matahari kita seakan lupa ya. Karena kita selalu diterangi oleh cahaya ya. Di bawah bulan kita terpesona oleh cahaya bulan. Tapi di dalam gua cahaya itu menjadi penuh dengan makna ya. Bagaimana kita bisa melihat dalam kegelapan, dan apa yang kita lihat di gua itu juga melalui cahaya dunia yang berbeda ya. Berbeda sekali. Itulah yang
sangat menarik yang selalu mendorong saya untuk terus mencari dunia yang berbeda itu. Pertama, saya belajar bagaimana memahami alam yang mengandung bahaya, kemudian bagaimana menghadapi alam yang mengundang bahaya, dan terakhir bagaimana menghadapi suasana yang unpredictable, dangers, bahaya yang tak terduga. Oke, teman-teman sekalian, ada 3 hal ya yang kita dapat pelajaran tambahan tadi dari Kang Bongkeng, sekarang dari Dr. Vini. Teman-teman beruntung hari ini kita hadir salah seorang pemuncak Everest yang dipunyai oleh Indonesia, Kang Kweceng. Ya. Tepuk tangan. Pertama saya mengenal dunia petualangan sebenarnya nggak jauh beda dengan Kang Arif. Pada saat itu lulus SMA, minta izin 2 tahun untuk bermain. 2 tahun itu perjalanan begitu saja menguap sampai suatu saat diajak naik gunung ke Gunung Gede. Pendakian pertama nggak nyampe ke Gunung Gede, tapi di situ ada sesuatu yang saya dapat yang pada saat itu nggak bisa diceritain. Saya pulang dari situ, saya berpikir ternyata naik gunung itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Saya mendaftarkan diri bergabung dengan organisasi yang pelatih saya berada di situ. Daftar di situ, sok menghadapi pendidikan dasar, tetapi di situ saya mendapatkan satu pembelajaran. Ketika dihadapkan dengan kondisi medan yang tidak biasa, pelatih saya bilang, nikmati Tuhan pendidikan dasar ini. Dalam hati, apa yang harus dinikmati gitu ya? Orang udah capek naik gunung gitu, lapar gitu kan, tunduk, ngantuk gitu. Tapi setelah dipikir, ya ini yang gue pilih gitu. Apapun kondisinya, ya gue harus hadapi. Salah satu kunci suksesnya, jadi nikmati. Belajar menikmati kondisi yang sulit gitu. 1 minggu itu nyaris angkat tangan gitu. Tapi setelah mendapatkan teriakan itu, akhirnya saya nggak jalan pulang. Nah, dari situ juga mulai dikenalkan Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Nggak kebayang. Nah, Gunung Everest kayak gimana tuh nggak kebayang. Tapi dalam kurun waktu yang tidak lama, kurang lebih 3 tahun, saya udah disodorkan oleh tawaran mimpi itu. Tahun 96, 97 kita ke sana dan didampingi oleh guide yang mengevakuasi korban-korban yang terjadi di sana. Jadi dia udah kemarin nganterin pendaki-pendaki pemula, sekarang disodorkan lagi pendaki-pendaki bukan pemula lagi, niat bawang semuanya gitu. Nggak ada, pengalaman di gunung es. Tapi ya cobalah gitu ya, pendakian itu dilewati tahap demi tahap. Tapi pada saat itu memang Tuhan berkehendak lain. Saya hanya diberi kesempatan berdiri di tengah-tengah atau di ketinggian 6.500an, camp 2 ke atas sedikit. Pada saat itu mau aklimatisasi, dihajar badai, semua kembali, dan saya kena AMS pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, tanpa diminta, saya juga udah memutuskan untuk kembali. Begitu diputuskan, Kweceng, go down. Oke. Sambil berat, saya lihat ke puncak Everest, saya akan balik lagi. Nah, ini salah satu simbol. Ini cerita Kweceng dulu tuh gondrong. 2004 gagal total, saya pelontosin botak kabeh, tapi saya sisain sedikit ini sebagai simbol harapan.
nggak boleh nggak punya harapan. Itu yang ada dalam. Perjalanan beribu kilometer itu dimulai dari langkah yang pertama. Power. Dari kecuali kita ngadepin orang ular, itu langsung langkah 1000.